Halo guys, kembali lagi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Kenneth dengan NIM 21131131020 dan partner Saya Dian dengan NIM 21131313022. di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu remote control berbasis Wemos atau berbasis WiFi. Oke, kita langsung saja ke wiring. Jadi di sini ada wait. Oke, di sini ada in 1 dengan kabel hijau yang terhubung ke pin D4 pada Wemos, in 2 pada driver yaitu kabel pink yang terhubung dengan D5 pada pin Wemos, in 3 kabel kuning terhubung dengan D6, in 4 kabel orange terhubung dengan D7, ENA kabel emas terhubung di pin D10, ENB kabel abu-abu terhubung dengan pin D9, gearbox kabel ungu dan biru, lalu ada ground kabel hitam dan VCC kabel merah. Oke, di sini bisa dilihat wiringnya, ini terhubung. Oke, jadi adalah satu kesatuan karena kita menggunakan driver L298N. Jadi di sini gearboxnya harus dijadikan satu dan masuk ke dalam satu slot yang sama. Seperti itu. Oke, akan dilanjutkan oleh penjelasan komponen dan fungsi-fungsinya oleh partner saya. Sekarang kita ke penjelasan komponen, fungsi dari setiap komponen. Yang pertama ada Wemos D1 yang berfungsi mengendalikan dan memproses data dari perangkat input, lalu meneruskan ke alat output, dan juga Wemos ini memiliki sebuah board WiFi yang dapat digunakan sebagai perangkat IoT. Kemudian ada switch on off. Di sini berfungsi untuk menyala dan mematikan remote control kita. Kemudian ada box baterai. Di sini kita menggunakan dua box baterai yang berfungsi sebagai tempat sumber daya utama, yaitu baterainya sendiri. Kemudian ada driver L298N yang berfungsi sebagai pengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC-nya. Ada juga gearbox. Di sini kita pakai 4 buah gearbox karena kita mau membuat mobil yang berfungsi untuk menyalurkan daya yang sudah dihasilkan mesin ke bagian lain dari sistem kerja motor untuk memunculkan pergerakan maju atau mundur motor. Oke, setelah itu kami akan menjelaskan tentang keunggulan dari alat kami ini atau mobil remote kami ini. Jadi keunggulannya itu di sini pada mobil kami menggunakan remote control berbasis WiFi dari board WiFi yang ada di Wemos D1. Lalu kita dapat mengontrolnya menggunakan aplikasi yang telah dibuat menggunakan MIT pada HP Android, dan karena menggunakan WiFi jadi memungkinkan untuk dikendalikan jarak jauh kurang lebih 100 meter selama masih terhubung dengan koneksi WiFi-nya. Oke, cara kerja alat dikendalikan oleh remote control pada device user yang telah disambungkan dengan WiFi dari Wemos. Jadi, ketika user menggerakkan pada remote control, mikro akan menangkap sinyal dan mengirim ke driver motor untuk menggerakkan gearbox. Oke. Lalu di sini kami akan menunjukkan video. Oh, salah. Codingan dulu. Lalu kita akan ke video. Ya, codingan dulu. Oke. Di sini untuk codingan di sini kita menggunakan ENA di pin 15 pada ini adalah pin pada Wemos, D10, ENB
pin 2 atau D9, IN1 pada L29N ini untuk motor bergerak ke sebelah kiri di pin D7. Kemudian ada IN2 di L298N, kemudian ditaruh di pin WMOS di D6 untuk bergerak ke kiri juga. Di pin D6. Kemudian ada IN3 di L298N, IN3 motor untuk diletakkan ke kanan pada pin D5 WMOS. Ada juga IN4 di L298N pada motor yang diletakkan pada pin D4 WMOS untuk bergerak motor ke arah kanan. Lalu kita menggunakan library ESP8266 Wi-Fi, Wi-Fi client, dan ESP8266 web server. Terus lalu kita menggunakan string command, integer speed car, kita menggunakan kecepatan di 900. Terus integer speed curve-nya sama dengan 3. Lalu untuk konstanta char-nya atau nama SSID-nya pada board Wi-Fi itu yaitu Kenneth Carr. Di sini masuk ke void setup, ada pin mode. Pin mode-nya itu ENA, ENB, IN1, IN2, IN3, dan IN4 sebagai output. Menggunakan serial begin 115.200. Lalu ada program Wi-Fi-nya dan IP address. Starting web server. Ini adalah bawaan dari Wi-Fi ESP8266. Lalu di sini ada void untuk maju dan void mundur. Bisa dilihat di sini IN1 low, IN2 high, dan speed car-nya yaitu ENA itu berfungsi untuk mengatur kecepatan dan ENB juga untuk mengatur kecepatan. Jadi bisa dilihat sini kecepatan kita tadi yaitu di 900. Nah, kalau untuk void go back bisa dilihat high low-nya aja yang diganti. Bisa dilihat untuk ke kiri ke kanan, serong kanan dan serong kiri, ke belakang kiri, ke belakang kanan, dan stop. Stop. Oke. Di sini juga ada void loop. Void loop untuk yang sudah dihubungkan ke MIT. Jadi ketika digerakkan di MIT pada remote control, dia akan sesuai dengan command yang udah ada di MIT yang udah kita buat. Yang sudah dibuat. Oke, di sini ada void HTTP handle route, bawaan untuk menyambungkan ke server. Oke, begitu tentang codingan. Bisa dilihat lebih lanjut, nanti kita share codingannya, dan kita akan menunjukkan video cara penggunaan mobil remote kami. Ini adalah alatnya, remote control pada HP, dan ini adalah penggunaannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan mobil remote-nya. Sekian dari kami. Dari kami. Terima kasih.